Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak saudara pendengar untuk merenung bersama-sama tentang suatu tema yang cukup penting dan sering terlupakan dalam perjalanan iman kita. Apa itu? Pengampunan tanpa pelarian. Sahabat pendengar, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan, maka kita berpikir bahwa kita sudah dibebaskan dari segala dampak atau akibat dari dosa kita. Tapi kenyataannya, meskipun pengampunan itu diberikan, kita tetap harus menghadapi akibat dari dosa kita. Konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kita tabur. Prinsip ini yang sering disebut dengan tabur tuai. Bahwa Tuhan mengampuni dosa kita, tetapi dampak dari tindakan kita tetap ada dalam kehidupan kita ini. Kita akan bagi beberapa bagian pembahasan kita pada malam hari ini dengan judul pengampunan tanpa pelarian. Pada bagian pertama, apa itu pengampunan tanpa pelarian? Sahabat pendengar, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Sudah dapat? Sudah kita buka? Galatia 6 ayat 7. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara semua. Begini kata firman Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Sahabat pendengar, dalam ayat ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kita tentang prinsip dasar dari hukum tabur tuai. Bahwa apa yang kita tanam dalam kehidupan ini, itu juga yang akan kita tuai. Prinsip ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita, saudara. Baik itu dalam hubungan pribadi, baik dalam hubungan pekerjaan, bahkan di dalam kehidupan rohani kita. Paulus mengingatkan kita untuk tidak sesat, karena ada godaan untuk berpikir bahwa kita ini bisa hidup seenaknya tanpa konsekuensi, atau bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari segala akibat dosa-dosa kita. Benar. Namun, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Yang berarti bahwa meskipun dosa kita diampuni, kita sudah diampuni, prinsip ini tetap berlaku. Apa itu? Bahwa apa yang kita tabur, baik itu hal yang baik, baik itu hal yang buruk, pasti akan membuahkan hasil. Pasti akan berbuah. Tuhan mungkin mengampuni kita, tetapi kita tetap harus menghadapi akibat dari tindakan kita. Saya akan sampaikan ilustrasi tentang hal ini. Bayangkan seseorang yang terlibat dalam kecanduan alkohol atau narkoba. Ketika ia bertobat, ia menerima pengampunan dari Tuhan. Tetapi, apakah kebiasaan buruk itu serta-merta hilang? Tentu tidak, saudara. Ia masih menghadapi dampaknya. Mungkin kerusakan kesehatan, atau hubungan yang rusak dengan keluarga,
dan teman-temannya. Jadi, meski Tuhan mengampuni, konsekuensinya dari kebiasaan buruk yang udah kita lakukan itu tetap ada. Dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa meskipun Tuhan mengampuni, tabur tuai tetap bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi akibat dosa-dosa kita. Pada bagian ini, saya akan sampaikan sebuah pertanyaan refleksi dalam hidup kita. Pernahkah Anda merasa takut atau Anda merasa cemas menghadapi akibat dari dosa yang telah Anda lakukan, meskipun Anda sudah diampuni? Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari dosa tersebut? Sahabat pendengar, kita masuk ke bagian kedua. Pengampunan yang membebaskan, tapi dampaknya tetap ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, dan Dia dengan sukacita mengampuni kita. Namun meskipun dosa kita diampuni, akibat dari dosa tersebut tetap ada dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama buka kitab Mazmur 103 ayat 12. Saya ulangi, Mazmur 103 ayat 12 yang berkata demikian. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita daripada kita. Ayat ini menggambarkan betapa besar kasih Tuhan terhadap kita. Ketika kita bertobat dan datang kepadanya, Tuhan menghapus dosa-dosa kita sejauh timur dari barat, yang artinya sejauh yang tidak dapat diukur. Tuhan memisahkan dosa kita dari kita dengan cara yang sangat jauh, seakan-akan tidak pernah ada dosa tersebut di dalam hidup kita. Namun, meskipun Tuhan mengampuni dosa kita, kita masih menghadapi dampaknya dalam kehidupan kita. Tuhan menghapus dosa kita, tetapi tidak selalu menghapus konsekuensi dari dosa tersebut. Pada bagian kedua ini, saya angkat ilustrasi sebagai berikut. Saudara pendengar, ada seorang anak yang mencuri uang dari orang tuanya. Setelah ia bertobat dan meminta pengampunan, orang tuanya pasti mengampuninya dong. Tetapi kepercayaan orang tuanya akan hilang. Mungkin orang tuanya akan lebih berhati-hati memberikan uang kepada anak itu. Meskipun anak itu telah diampuni, konsekuensinya tetap ada. Kehilangan kepercayaan yang mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan. Pengampunan Tuhan membawa pembebasan, tetapi kita tetap harus menghadapi dampak yang ditinggalkan oleh dosa kita. Ini adalah bagian daripada tabur tuai. Pertanyaan refleksi bagi kita pada malam hari ini, pada bagian kedua. Apakah saya masih membawa beban dari masa lalu meskipun saya sudah diampuni? Lalu bagaimana saya bisa memperbaiki hubungan yang rusak akibat dosa saya? Sahabat pendengar, kita masuk pada bagian ketiga. Mengapa kita harus menghadapi akibat dosa?
Mari sejenak kita pikirkan tentang mengapa Tuhan membiarkan kita menghadapi akibat dari dosa-dosa kita. Mari kita buka Alkitab kita kembali dalam kitab Ibrani 12 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk sahabat pendengar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan menyesat setiap orang yang diterimanya sebagai anak. Ayat ini berbicara tentang disiplin ilahi. Tuhan sebagai Bapa kita yang penuh kasih membiarkan kita menghadapi konsekuensi dari dosa kita. Bukan karena Dia ingin menghukum kita, tetapi untuk mendidik kita. Tuhan tidak menginginkan hidup dalam dosa tanpa pembelajaran. Melalui disiplin ini, kita diajarkan untuk bertumbuh dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Disiplin Tuhan adalah tanda kasih-Nya, tanda kasih Tuhan di dalam hidup kita. Sebagai orang tua yang mengasihi anak, kita tidak membiarkan anak kita terus berbuat salah tanpa ada konsekuensi. Tuhan juga demikian. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman. Ilustrasi pada bagian ini, bayangkan seorang petani yang menanam benih dengan harapan akan menghasilkan tanaman yang baik. Namun, setelah beberapa waktu, ada gulma atau rumput liar yang tumbuh bersama tanaman tersebut. Petani tahu bahwa dia tidak bisa menghilangkan rumput liar itu begitu saja. Tetapi dia juga tahu bahwa jika dia membiarkannya, tanaman yang baik tidak akan tumbuh subur. Untuk itu, petani harus membersihkan ladangnya dari rumput liar agar tanaman yang baik bisa berkembang. Begitu juga dalam kehidupan kita, sahabat pendengar. Rumput liar akibat dosa kita masih ada meski kita telah diampuni. Tuhan membiarkan kita menghadapinya agar kita bisa membersihkan hati kita dan bertumbuh dalam karakter yang lebih baik. Pertanyaan refleksi pada bagian ini. Apa akibat dosa saya yang masih saya hadapi hari ini? Lalu bagaimana saya bisa belajar dari akibat ini dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Kita masuk ke bagian keempat. Bagaimana menghadapi akibat dosa dengan iman dan harapan. Sahabat pendengar RRI Pro 1 Palembang, mungkin ada di antara kita yang merasa berat atau tertekan menghadapi akibat dosa kita. Tapi mari kita ingat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Dia hadir bersama kita dalam proses pemulihan. Kitab 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana Tuhan berbicara, kepada Paulus yang sedang mengalami penderitaan. Tuhan memberitahu Paulus bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menghadapi kelemahan dan penderitaannya tersebut. Dalam konteks kehidupan kita, meskipun kita harus menghadapi akibat dari dosa kita, Tuhan memberikan kasih karunia yang cukup untuk kita melalui proses pemulihan. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan.
Kita belajar bergantung pada Tuhan melalui tantangan hidup. Dan dalam proses itulah kita mengalami kekuatannya yang tak terbatas. Pada bagian keempat ini saya mengangkat ilustrasi. Demikian. Pernahkah Anda mendengar tentang seorang atlet yang cedera dan harus menjalani proses rehabilitasi? Meskipun ia merasa sakit dan kesulitan, ia tahu bahwa rehabilitasi itu akan memperkuatnya. Tuhan adalah pelatih kita yang memberi kita alat dan kekuatan untuk bangkit setelah terjatuh. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi dampak dari dosa kita tanpa memberikan kekuatan. Kasih karunia-Nya cukup dan Dia memberi kita kekuatan untuk menghadapinya. Pertanyaan refleksi bagi kita di bagian keempat ini demikian. Apakah saya melihat kesulitan atau akibat dosa saya sebagai kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa lebih bergantung pada Tuhan dalam menghadapi tantangan ini? Sahabat pendengar, kita masuk kepada bagian yang kelima, pengampunan yang membebaskan dan menantang kita untuk hidup baru. Meskipun kita menghadapi akibat dari dosa, kita tidak harus merasa terbelenggu oleh masa lalu kita. Tuhan mengampuni kita dan Dia memberi kita kesempatan untuk hidup baru. Kita tidak boleh membiarkan rasa bersalah atau ketakutan akan konsekuensi menghentikan langkah kita. Mari kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan membaca Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi sahabat pendengar. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus mengajarkan kita untuk melupakan yang telah berlalu dan fokus pada masa depan yang baru. Meskipun kita menghadapi akibat dosa kita harus melihat ke depan dengan harapan. Tuhan memberi kita kesempatan untuk memulai yang baru. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menabur benih yang baik dan menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat pendengar, Pro 1 RI Palembang, saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk bahan renungan kita. Mari kita renungkan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang selama ini saya coba hindari atau lari dari akibat dosa saya? Yang kedua, bagaimana saya bisa belajar dari setiap kesalahan dan tantangan yang saya hadapi? Yang ketiga, apakah saya siap untuk menerima proses pemulihan yang Tuhan berikan, meskipun itu tidak mudah? Tuhan Yesus mengampuni kita, dan Dia sudah mengampuni kita. Mari kita berjalan dalam pengampunan-Nya, dan hadapi setiap akibat dari dosa dengan penuh pengharapan, karena Tuhan akan menyertai kita dalam kesudahan langkah. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya mengampuni dosa-dosa kami, tetapi juga memberi kami kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi lebih baik. Kami sadar bahwa meskipun kita diampuni, dosa kita diampuni, kami tetap harus menghadapi akibat dari dosa kami itu, Tuhan. Untuk itu berikan kami kekuatan untuk menerima dan menjalani proses pemulihan yang Engkau sediakan bagi kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sahabat Pro 1 RRI Palembang yang telah mendengarkan siaran pada malam hari ini. Ingatlah, pengampunan Tuhan membawa pemulihan, tetapi kita tetap harus menghadapi akibat dari dosa yang telah kita buat. Namun, jangan takut, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Pematang Adap Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Lukisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicium asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai,
bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Nikmat bercinta. Indahnya nikmat bercinta. Satu kanal informasi dan inspirasi. Satu. Kepenatan setelah seharian beraktivitas. Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan, menemani istirahat Anda. Palembang malam ini. Palembang malam ini. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak
Kejadian di malam yang tragis itu bagi Farid, Farhan, dan Fani tidak pernah terlintas sedetik pun di pikiran maupun hati ketiganya. Karena bertahun-tahun sebelum malam itu, ketiganya telah lebih dulu merasakan malam yang jauh lebih panjang dan gelap, yaitu kepergian tragis sosok istri sekaligus ibu di rumah kecil mereka. Bagi ketiganya, sebelum malam itu, rasa-rasanya tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat atau akan melukai mereka lagi. Ini adalah cerita tentang satu keluarga yang dilahap sekaligus oleh api dan rasa canggung. Pagi di hari yang sama, sebelum kemalangan besar menghampiri keluarga kecil itu. Fani pikir kejadian minggu lalu pas Bapak nolongin anak kecil yang jarinya nyangkut di ujung gayung, itu udah paling aneh loh pas selama Bapak jadi petugas damkar. Ini belum selesai, Fani. Kamu tahu endingnya gimana? Pasangan suami istri itu diajak ke kantor Bapak sama dandu Bapak buat tanda tangan di atas materai biar nggak saling tampar lagi katanya dan akur. Ya Allah, beneran Pak? Aduh. Beneran lah, ngapain Bapak bohong? Han, kamu sudah makan? Kak, sini, Bapak lagi cerita nih. Sudah Pak. Van, depan Bapak jangan teriak-teriak gitulah. Kakak nggak suka. Lagian, kakak udah denger kok dari tadi. Belum genap 5 menit ketiganya duduk bersama di meja makan, Farid menyudahi sarapannya yang belum sudah dan pamit untuk berangkat ke kantor pemadam kebakaran, tempat ia mengabdi selama 20 tahun. Kecanggungan saat mereka bertiga ada di satu ruangan kembali berlanjut. Persis seperti hari-hari lain di beberapa tahun terakhir yang mereka jalani. Waalaikumsalam. Kak Farhan Maulana, malah enak-enakan makan. Gak tau capek aku. Tiap hari harus ngingetin kakak untuk selalu ngawalin obrolan ke bapak. Atau minimalnya kalau suasana hati bapak lagi kayak tadi, ya usaha sedikit kayak buat ngejaga. Nah, kalau sekarang nggak apa-apa deh. Kamu teriak-teriak juga. Gak apa-apa. Kakak betah ya canggung ke bapak sendiri gitu? Aku tuh kangen kalian yang kayak dulu lagi. Bercanda lagi, tebak-tebakan garing lagi. Aku kangen rumah kita yang selalu hangat tau Kak. Iya Fani, iya. Kakak ngerti kok. Kakak juga gak mau canggung terus sama bapak. Kakak juga mau rumah ini hangat terus tanpa syarat. Maafin Kak Farhan ya soal bapak tadi. Ya udah kalau gitu Kak. Tapi malam ini kakak nggak usah ya stand up dulu. Kita coba lagi rencana buat bikin kalian akrab, oke? Iya tenang. Lagian kakak juga capek kali disemprot sama kamu. Tiap nimbrung ke obrolan yang tadinya seru banget terus berubah kaku pas ada kakak. Van, tahunya buat kakak ya, biar kamu gak banyak tahu. Oh, bercanda terus. Gak lucu. Pagi itu adalah kali kesekian rencana Farhan dan Fani gagal atau tertunda untuk mengikis rasa canggung yang telah hinggap di sela-sela perasaan Farhan dan Farid. Sebenarnya, kecanggungan yang terjadi antara seorang bapak dan anak laki-lakinya atau seorang ibu dengan anak perempuannya bukanlah suatu keanehan. Namun itu tidak berlaku bagi Farid dan Farhan. Karena hubungan keduanya nyaris tidak mengalami kendala apapun, apalagi canggung. Farhan dan Farid mulai dilalap canggung satu sama lain tepat 1 hari setelah kepergian sosok ibu sekaligus istri bagi keduanya. Hari itu berjalan sangat cepat, setidaknya bagi Farid dan Farhan yang masing-masing sudah mencapai ujung percakapannya.
Farid bersama Komandan Regunya di kantor damkar, Farhan bersama Indri, kekasihnya, di sebuah restoran. Topik yang mereka bahas pun sore itu kebetulan sama, yaitu cara bagaimana menghilangkan kecanggungan antar keduanya. Pokoknya aku gak setuju ya kalau kamu tetap berangkat ke acara stand up komedi malam ini. Udah berapa kali sih kamu nunda-nunda buat ngobrol lama sama bapak, buat nyairin kecanggungan di antara kalian coba? Iya sayang, iya. Kan di awal aku juga udah bilang ke acara stand up-nya kalau udah ngobrol sama bapak. Lagian tadi pagi juga aku sebenarnya. Ini mau berapa kali diulang sih pembahasan tadi pagi? Kan aku udah bilang yang salah tuh tetap kamu. Gak ngawalin dengan ikut ketawa pas nimbrung obrolan Fanny dan bapak tadi pagi. Ya terus, stop. Balas kiri bu, balas kiri. Oh, mau bercanda lagi nih? Hehehe, iya siap, salah sayang. Maaf ya. Iya, aku akan ngobrol sama bapak kok malam ini. Sampai selesai, sampai cair lagi. Jadi kamu tenang ya. Sementara itu, di kantor damkar tempat Farid berdinas. Farid, nyemprot kemana kamu itu? Kena motor saya itu. Iya Dan, maaf. Udah. Kan tadi saya sudah bilang, tenang. Kamu lakuin yang biasa kamu lakuin kalau lagi dinas lapangan. Nanya terus, kayak wartawan. Celanamu pasti akan cair lagi kok. Iya Dan, siap. Tapi emang saya banyak nanya ya kalau lagi nanganin kebakaran. Lah, ini nggak lagi madamin api aja kamu nanya terus dari tadi. Gimana kalau Farhan malah takut ditanya-tanya? Gimana kalau Farhan malah aneh pas saya banyak nanya? Udah, kuncinya satu, dilakuin jangan cuma dipikirin. Siap Dan. Oh iya, makasih ya Dan sudah mau dengerin saya dan ngasih masukan terus ke saya. Walau sayanya sering gak berani pas udah di rumah. Bagi Farhan dan Fanny, percakapan yang terjadi antara Farid dan Komandan Regu atau personil damkar lain di kantornya sore itu, juga hari-hari yang lain, tentang betapa risau dan berusahanya Farid untuk mencairkan kembali hubungannya dengan Farhan tidak akan pernah mereka ketahui. Karena yang mereka tahu, ayahnya tidak bercerita, kecuali tentang pekerjaannya. Itu pun jika ditanya lebih dulu. Malam itu, Fanny dan Farhan telah menyiapkan kopi dan martabak kesukaan Farid. Keduanya sudah bersiap untuk menciptakan suasana terbaik untuk Farhan dan Farid mencair satu sama lain. Tidak lama berselang, Farid akhirnya pulang dan masuk ruang TV dengan seragam damkarnya yang masih lengkap menempel, serta abu dan kotoran yang melekat. Kak, kamu diem atau kaku lagi? Aku tinggal masuk kamar beneran loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini ada... Iya, tadi ada kebakaran habis maghrib. Ada kebakaran di... Oh iya Pak, kalau gitu langsung mandi. Kebakaran di terus mana Pak? Istirahat. Ada korban jiwa? Di ruko-ruko deket SMP Kak Farhan itu loh Van. Alhamdulillah nggak ada. Bapak mau dibuatkan apa? Atau mau langsung mandi? Nggak usah. Bapak mandi aja. Bapak tinggal dulu ya. Ya Allah Kak Farhan, kenapa Bapak gak diminta buat duduk dulu sih? Atau cerita dulu kayak soal kebakaran maghrib tadi? Aduh, malah disuruh langsung mandi. Farid akhirnya masuk kamar untuk mandi, sementara Fanny dan Farhan berdebat untuk memilih melanjutkan rencana mereka atau membiarkan Farid langsung beristirahat. Fanny yang marah memilih untuk meninggalkan obrolan beserta rencana mereka untuk masuk kamar, sementara Farhan melakukan panggilan di ponsel genggamnya. Halo sayang. Ya halo, gimana? Udah ngobrol sama bapak? Enggak, malam ini deh kayaknya. Gimana tadi? Soalnya bapak kecapean abis. Pukul 9 malam, Farhan memutuskan untuk berangkat ke acara stand up komedi. Tidak lama setelah Farhan pergi, Farid keluar kamar dengan ekspresi segar karena telah mandi. Namun menemukan di ruang TV tidak ada Fanny ataupun Farhan. Farid pun memilih untuk menunggu di ruang TV sembari meminum kopi dan martabak yang telah disiapkan oleh kedua anaknya. Punya bapak seorang damkar tuh ada enak dan gak enaknya. Enaknya, kita tuh bisa bangga. Wih, bapak kita bisa mademin api. Gak enaknya, duh, masa gak bisa mademin emosi sendiri. Saya Farhan, selamat malam. Pukul 11 malam lebih 10 menit 34 detik.
Farhan yang baru saja menyelesaikan materi stand-up komedi terakhirnya, seketika melihat ponselnya dan mendapati 7 panggilan tidak terjawab dari 2 nomor berbeda. Saat hendak mengabaikan panggilan dari nomor tidak dikenal tersebut, 1 panggilan lain masuk dan Farhan menerimanya. Halo, Assalamualaikum Farhan. Saya Pak Wahyu, komandan ayahmu. Waalaikumsalam. Ya Pak Komandan. Sebentar saya ke tempat sepi dulu Pak, nggak kedengeran. Rumahku kebakaran, Farhan. Cepat pulang ya, ayah dan adikmu. Korsleting listrik yang terjadi di kamar Fani adalah pemicu kebakaran yang terjadi malam itu di rumah mereka. Farid yang terkesiap mendengar teriakan Fani dan nafasnya yang tertusuk asap yang sudah masuk ke ruang TV, dengan sigap langsung mendobrak paksa pintu kamar Fani yang dikunci dari dalam. Fani tidak bisa keluar karena api merambat cepat melalui hiasan yang terpasang di jendela dan pintunya yang terhubung. Fani berhasil dipopong Farid keluar rumah saat api sudah mencapai atap rumah mereka. Farid kembali masuk ke dalam rumah karena ingin memastikan apakah Farhan ada di dalam kamar atau tidak. Api semakin besar tertiup angin. Astagfirullah. Kita nggak boleh lewati batas ini. Enggak. Kata petugasnya bahaya. Aku harus lewat, Fani. Bapak! Tenang. Adikmu alhamdulillah aman. Dia ada di situ, Han. Nah, kalau bapakmu, dia baru aja dibawa ambulan. Karena dia mikir kamu masih di kamar. Jadi habis ngeluarin adikmu, aku dengar dia sempat masuk lagi. Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebakaran terjadi pukul 11:30 malam tadi di salah satu rumah di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik ini memakan korban jiwa. Ironisnya, korban meninggal dunia adalah seorang ayah tunggal yang juga berprofesi sebagai petugas damkar. Saat ini kami sudah terhubung dengan Obi Robidin selaku reporter di lapangan. Silahkan Obi. Malam itu, Fani, Farid dan Farhan habis dilalap oleh kobaran api dan rasa canggung menahun di tengah-tengah mereka. Farid dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian karena kepala bagian belakangnya tertimpa balok kayu yang terbakar. Cerita ini ditutup dengan Farid yang meninggal dunia bersama penyesalannya dan Farhan yang harus terus hidup bersama penyesalannya. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan Sandiwara Radio, persembahan tadi dari RRI Cirebon, dan sudah kita hadirkan juga beberapa yang pasti nanti kita akan lanjutkan dengan ragam informasi dan hiburan untuk Anda menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di mana pukul 21 nanti kita akan bersama di acara Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita akan awali dulu kebersamaan kita malam hari ini, nuansa hiburan dan informasi dari suaranya Sandro Tobing. Selalu berdua seiring nada yang kini daku nyanyikan, biar badai tofan
tidak berubah hatiku. Biar awan dan gelisah, daun-daun berguguran, namun cinta kita tetap kan bersatu dalam suka dan duka bersama. Selamanya matahari bersinar, hanya ada dirimu di hatiku. Jauh bumi, utara dan selatan, takkan sanggup memisahkan cintaku. Kita kan selalu berdua, seiring nada yang kini daku nyanyikan. Biar badai tak menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Biar awan dan gelisah, daun-daun berguguran, namun cinta kita tetap kan bersatu dalam suka dan duka bersama. Selamanya matahari bersinar, hanya ada dirimu di hatiku. Jauh bumi, utara dan selatan, takkan sanggup memisahkan cintaku. Selamanya matahari bersinar, hanya ada dirimu di hatiku. Jauh bumi, utara dan selatan, takkan sanggup memisahkan cintaku. Segalanya pasti semakin cerah kalau harapan searah secita. Kesempatan